Banyak orang tua yang takut untuk mengimunisasikan anaknya karena takut sama efek sampingnya. Nah, sebenarnya apa saja sih efek samping imunisasi dan kenapa kita harus tetap mengimunisasi meski ada efek sampingnya? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku dan Kriwil. Hari ini aku mau ngobrolin soal efek samping imunisasi. Kita tahu ya, pemerintah Indonesia itu udah super baik banget. Ada banyak sekali vaksin untuk anak-anak kita yang diberikan secara gratis. Bahkan beberapa vaksin yang dulu pas anakku masih kecil itu masih harus bayar sendiri, sekarang juga digratisin. Jadi kalian sangat beruntung. Nah, kenapa sih kita harus mengimunisasi anak kita? Karena imunisasi itu ibarat kita memberikan tentara ke tubuh anak kita untuk melawan penyakit. Karena kita kan nggak bisa ya 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun mendampingi anak kita. Karena itu anak kita butuh perlindungan. Nah, salah satu perlindungannya adalah dengan memberikan imunisasi. Ketika nanti kita kasih imunisasi, maka harapannya tubuh bisa membentuk kekebalan terhadap penyakit yang kita suntikan vaksinnya. Tapi ada beberapa orang tua yang khawatir karena memang ada beberapa vaksin itu yang memberikan efek samping. Walaupun sebenarnya efek samping yang berat itu sangat jarang terjadi. Dan pada akhirnya efek samping yang ditimbulkan oleh imunisasi, kayak misalnya demam ringan atau nyeri di area penyuntikan, itu lebih ringan dibandingkan kalau nanti anak kalian itu terkena penyakit yang sesungguhnya. Kayak misalnya terkena TBC atau pneumonia atau demam berdarah gitu. Demam dan nyeri suntikan itu termasuk ringan dibandingkan dengan penyakit-penyakit tersebut. Tapi ya nggak itu ya kalau misalnya ada orang tua tuh yang takut dengan efek samping tersebut. Dan biasanya efek samping akibat vaksin atau imunisasi itu tidak berlangsung lama. Biasanya dia terjadi setelah disuntikan dan akan hilang setelah 1-2 hari. Kalau misalnya efek sampingnya berkepanjangan, tentu sebaiknya kalian periksa ke dokter. Nah, kita bagi efek samping menjadi 3 ya, yang ringan, sedang, dan berat. Yuk kita bahas efek samping imunisasi yang ringan terlebih dahulu. Yang pertama, kita ngobrolin tentang efek samping imunisasi yang umum atau yang ringan yang sering dialami. Nah, biasanya beberapa keluhan yang sering muncul itu ada yang pertama nyeri di bekas area suntikan. Nah, ini tentu saja karena kan disuntik jarum biasanya akan nyeri selama beberapa saat. Kalian bisa menggunakan kompres dingin untuk mengurangi nyerinya. Ada beberapa anak yang juga jadi takut jarum suntik gara-gara disuntik, dan dia itu masih normal juga, masih wajar lah ya. Yang penting kalian jelaskan kenapa sih perlu disuntik, kenapa harus disuntik gitu, sehingga anak memiliki pengertian. Jangan salah, walaupun kalian kasih taunya ketika mereka masih kecil, tapi lama-lama mereka juga akan tahu. Kemudian pada beberapa anak itu juga bisa terjadi bengkak atau kemerahan di area suntikannya. Kayak misalnya kalau misalnya kalian vaksin BCG yang di lengan, itu pada beberapa anak itu bekasnya itu bisa sampai agak besar gitu. Dan kalau misalnya sampai mengganggu anak yang kesakitan, tentu sebaiknya periksa. Selain itu, kadang pada beberapa anak itu juga muncul gejala ringan seperti mau sakit pilek, kayak misalnya mual, kemudian dia menjadi rewel, terjadi demam, pegel-pegel, nafsu makan berkurang. Nah, itu merupakan salah satu efek samping yang sering muncul kalau misalnya kalian melakukan imunisasi. Dan biasanya ketika kalian melakukan imunisasi, dokter juga akan memberikan anti nyeri atau anti demam yang nanti diberikan kalau gejala tersebut itu muncul. Kalau misalnya anak kalian masih minum ASI, biasanya masih minum ASI ya, pastikan anak kalian mendapatkan ASI yang cukup supaya tidak dehidrasi, dan ASI mengandung antibodi yang bisa membantu untuk menurunkan suhu tubuh dan melawan penyakit yang sedang diperangi oleh tubuhnya. Nah, yang selanjutnya adalah efek samping yang sedang. Ini sebenarnya sangat jarang terjadi. Biasanya terjadi kalau misalnya anaknya itu memang sudah memiliki penyakit bawaan sebelumnya, kayak misalnya seperti gangguan imunitas. Karena itu penting sekali sebelum kita vaksin atau imunisasi itu kita tahu dulu kondisi anak kita itu seperti apa. Bagusnya imunisasi itu dalam kondisi yang sehat prima. Kalau anaknya sedang dalam pengobatan atau ada penyakit tertentu, sampaikan ke dokter dan konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Beberapa keluhan yang bisa muncul itu adalah demam di atas 38,8 derajat, kejang, nyeri sendi, pneumonia, atau kadar trombosit yang menurun. Tapi ingat, ini sangat jarang terjadi. Dan yang terakhir adalah efek samping berat. Efek samping berat ini sangat jarang, menurut CDC hanya terjadi 1 dari 1 juta orang yang divaksin. Jadi sangat jarang sekali. Biasanya yang terjadi itu adalah reaksi alergi berlebihan yang bahkan bisa menyebabkan kematian, dan juga intus suspensi pada vaksin rotavirus. Tapi again, ini sangat jarang terjadi, bahkan di Indonesia sendiri
saya belum pernah baca kasusnya. Nah, jadi memang ketika kita melakukan imunisasi itu tetap ada efek sampingnya atau biasa kita sebut KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Sekali lagi, kalau misalnya kalian mengalami KIPI yang sangat berat atau sedang, sebaiknya segera periksa ke dokter. Dan tidak semua anak mengalami KIPI setelah imunisasi, karena ini juga tergantung pada kondisi tubuh anak saat divaksin. Kalau misalnya anak yang dalam kondisi prima dan sehat, biasanya demamnya cuma ringan aja, bahkan sampai tidak demam. Saran aku, walaupun memang ada KIPI atau efek samping imunisasi, tapi sebaiknya tetap imunisasi. Anakku sendiri sudah mendapatkan imunisasi lengkap, bahkan sering aku booster imunisasi influenza setiap tahunnya. Karena pada akhirnya gejala yang muncul seperti nyeri pada area penyuntikan atau demam itu menurut aku tetap lebih ringan dibandingkan kalau amit-amit terkena penyakit yang sesungguhnya. Kayak demam dan nyeri disuntikan itu menurut aku lebih ringan dibandingkan kalau amit-amit jangan sampai terkena polio atau demam berdarah. Nah, semoga penjelasan kali ini cukup mudah dimengerti. Memang vaksin itu ada efek sampingnya, tapi masih bisa diobati dan bisa dicegah juga. Kalau misalnya anak kalian dalam kondisi prima, pastikan tetap mendapatkan ASI yang cukup. Selamat imunisasi, pastikan ikuti semua jadwal imunisasi dasar yang sudah ada di buku KIA kalian dari pemerintah. Semoga sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya.